Halo, selamat pagi GKS Balikpapan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, kami rindu untuk mengajak builders serta leaders berkumpul dan berdoa bersama-sama di dalam corporate prayer yang diadakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 jam 4 sore bertempat di The Hall Pentasiti. Informasi yang kedua, seluruh kegiatan dan informasi terbaru dari GKS Balikpapan dapat saudara temukan pada website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan informasi yang ketiga, GKS Balikpapan On-Site Service yang diadakan pada 30 Mei 2021 jam 11.15 waktu Indonesia Tengah. Saudara dapat mendaftarkan diri Anda melalui link atau dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Pendaftaran on-site service GKS Balikpapan dimulai dari tanggal 24 sampai 28 Mei 2021. Informasi terakhir, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening kami berikut ini, atau saudara dapat men-scan QR Code seperti yang tersedia di layar saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, serta menyembah Tuhan bersama-sama. Hello, good morning Zion. Happy Sunday. Let's prepare our hearts and mind to worship God. Kami percaya pagi hari ini bukanlah pagi yang biasa. Kita percaya lawatan Tuhan akan bekerja di setiap kita masing-masing dimanapun Anda berada. Come on, let's feel His presence. Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
favor be upon you and 1,000 generation, and your family and your children, and their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generation, and your family and your children, and their children, their children. May His favor be upon you, make 1,000 generation, and your family and your children, and their children, and their children. Your presence, may your presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. 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 Come on, just worship you. Worship God. Amen. We believe in you, God. We believe in you, God. We believe in you. I believe in you, Jesus. I believe in you. I believe in your presence. Oh, let's sing. You are me. We make, we miracle work.
promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. Oh, even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Come on, sing it. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 You are. Oh, yeah. There is who you are.
Terima kasih untuk Fresh and Worship Team yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat kembali duduk dan menyiapkan catatan saudara untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Andi Setiawan dari CLCC Bandung. Halo, apa kabar jemaat GKS Balikpapan yang dikasihi Tuhan? Senang saya punya kesempatan sekali lagi untuk sharing firman Tuhan buat saudara semua. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat saudara, buat kita semua, untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah mujizat. Saudara, dalam pengalaman saya ikut Tuhan dari sejak awal sampai hari ini, kalau boleh diceritakan ada sangat banyak kejadian, kalau boleh dibilang mujizat, yang saya alami di dalam Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya saudara pun mengalami hal itu. Teman saya pernah dibangkitkan dari kematian, adik kandung saya dibangkitkan dari kematian, orang sakit sembuh, dan ada banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan saya mengikut Tuhan. Tapi terus terang saya tidak selalu mengumbar cerita-cerita tentang mujizat ini kepada banyak orang dalam banyak kesempatan. Kenapa? Karena saya memperhatikan setiap kali saya mengkhotbahkan tentang mujizat, maka pandangan orang ternyata teralih dari Tuhan. Orang lebih mengharapkan mujizatnya daripada mengharapkan Tuhan. Orang lebih mengejar mujizatnya daripada mengejar Tuhan. Nah, pernahkah saudara beli mobil misalnya, lalu saudara dapat bonus, mungkin bonusnya payung atau bonus yang lain? Yang menjadi pertanyaan adalah begini, apakah saudara berjuang untuk mendapatkan mobilnya dan sebagai bonus saudara dapat payung, atau saudara mau berjuang mendapatkan payungnya? Adakah saudara pengen beli mobil nih, terus saudara berjuang untuk dapat payung dengan harapan nanti dapat mobil? Yang ada adalah waktu saudara dapat payungnya, saudara tidak pernah dapat mobilnya. Tapi waktu saudara berjuang, saudara berusaha untuk mendapatkan mobilnya, waktu mobil itu sudah terbeli, otomatis di dalam paketnya ada payungnya. Kita dapat payungnya. Begitu juga dengan mujizat dan Tuhan. Mana yang saudara dan saya mau kejar lebih dulu? Seringkali kita terjebak seperti orang Israel. Orang Israel itu mau melakukan apapun juga untuk mendapatkan mujizat yang mereka inginkan, mau melakukan apapun juga. Tapi mereka tidak mau diajak untuk mengenal Tuhan. Coba kita lihat Keluaran 19 ayat 7-8. Maka turunlah Musa dan memanggil para pemimpin supaya berkumpul. Lalu diceritakannya pada mereka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ceritanya orang Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka baru mengalami banyak hal, lalu Tuhan mau mengajak orang Israel bertemu dengan Tuhan. Tuhan menjelaskan pada Musa, dan Musa menjelaskan pada pemimpin. Menceritakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lihat apa tanggapan orang Israel. Mereka semua menjawab dengan serentak, kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan. Kayaknya bagus ya. Kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan. Dan jawaban itu disampaikan Musa kepada Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan ayat-ayat berikutnya, nanti waktu Tuhan mau menyatakan diri untuk bertemu dengan orang Israel takut dan mereka bilang begini sama Musa, Musa, engkau saja yang bertemu Tuhan. Nanti sampaikan pada kami apa yang Tuhan bilang, kami pasti akan mendengarkan. Saudara lihat itu? Waktu mereka ingin mendapatkan mujizat atau harapan, keinginan yang mereka kejar, mereka bilang begini, kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengajak ketemu, mereka bilang, enggak deh, Musa aja. Berapa banyak kita tanpa sadar terjebak seperti ini. Kita seperti orang Israel. Waktu diajak mengenal Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan, merenungkan firman, kita bilang, Pak Pendeta saja yang merenungkan firman. Nanti dapat apa, kasih tahu sama kami. Titip salam ya sama Tuhan ya. Tapi begitu memujizat, segala sesuatu dikejar saudara. Sampai orang mau mandi kembang 7 kali, orang mau mandi di sumur ini, sumur itu, orang mau merendam, orang kejar untuk mendapatkan mujizat. Tapi orang tidak mengejar untuk mendapatkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang Israel? Orang Israel, karena mereka bilang nih, kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan. Mereka lebih memilih perintah Tuhan. Udahlah, kami nggak mau kenal Tuhannya, kasarnya kan begitu. Tapi kami minta, udah Tuhan kasih peraturan aja. Nanti kami ikuti. Nah,
orang Israel akhirnya mendapatkan peraturan itu yang disebut sebagai hukum Taurat. Mereka mendapatkan itu untuk mereka coba hidup di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya menjadi kelelahan. Mereka seperti mengejar payung, tapi akhirnya mereka tidak pernah mendapatkan mobilnya. Dalam perjalanan mungkin tetap ada yang mengalami mujizat, puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, semua agama pun punya cerita tentang mujizat loh saudara. Jadi mujizat tidak hanya spesifik di dalam kekristenan. Semua agama punya cerita tentang mujizat. Semua agama memberikan payung. Tapi tidak ada agama yang memberikan mobil, kasarnya begitu. Yang memberikan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Mobil berhadiah payung. Jangan kejar payung untuk mendapatkan mobil. Hukum Taurat itu baik sebetulnya. Peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu baik dan itu dari Tuhan. Tapi hukum Taurat itu menggambarkan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Tuhan, kebenaran Allah yang luar biasa. Hukum Taurat juga menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya. Jadi nggak heran setiap kali kita merenungkan hukum Taurat, merenungkan Taurat, maka kita akan menemukan bahwa kita ini betul-betul tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan keselamatan, untuk bisa diterima Tuhan. Karena memang hukum Taurat diberikan supaya kita sadar bahwa kita berdosa. Hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan diberikan supaya kita sadar bahwa kita nggak bisa mengusahakan keselamatan itu dengan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai kita datang, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa mengalami Tuhan? Kasih tahu caranya. Bukan caranya yang saudara perlukan, tapi Tuhannya yang saudara perlukan. Kalau caranya, saudara dan saya tidak akan pernah bisa memenuhi syarat. Tidak pernah bisa memenuhi peraturan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, untuk bisa mendapatkan pengampunan, untuk bisa mendapatkan penerimaan daripada Tuhan. Tapi hukum Taurat juga menceritakan bagaimana keadaan kita membuat kita sadar kita berdosa. Nah, kalau cermin menunjukkan ada jerawat di wajah saudara, jangan saudara marah terus cerminnya dipecahin. Cermin cuma menyatakan sesuatu yang jujur tentang kita. Ada jerawat lo di wajahmu. Ada ini lo di wajahmu. Dia jujur. Itu untuk mengenali diri kita. Nah, waktu perintah-perintah Tuhan menyadarkan kita bahwa kita berdosa, jangan justru kita menolak Tuhan. Jangan justru kita menjauhi Tuhan. Nah, karena itulah untuk saudara dan saya bisa mendapatkan mobilnya yang di dalamnya ada payung, mendapatkan Tuhannya yang di dalamnya juga ada mujizat. Maka kita perlu mujizat yang paling utama. Yang Tuhan berikan bukan lewat hukum Taurat, tapi Tuhan berikan lewat gospel, lewat Injil. Apa itu gospel? Apa itu Injil? Gospel adalah kabar baik. Berita baik. Berita apa? Berita tentang kasih karunia Allah, tentang God's grace. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Betapa Tuhan mencintai saudara dan saya. Gospel, kabar baik tentang apa? Pengampunan dosa. Bagaimana Tuhan memilih untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Tapi Tuhan memilih untuk turun ke dunia untuk menghapus dan mengampuni dosa saudara dan saya. Gospel adalah berita tentang karya salib Yesus. Di mana semuanya di situ dicurahkan anugerah Allah untuk saudara dan saya. Nah, kalau saudara pelajari, saya mau kasih lihat tabel buat saudara untuk saudara mengerti apa yang dibilang peraturan agama, hukum agamawi dengan gospel. Hukum Taurat dengan gospel. Coba kita lihat sama-sama. Kalau hukum agamawi selalu punya sifat gini, repent first. Bertobat dulu, grace follow. Jadi hukum Taurat, hukum agamawi selalu bersyarat. Bertobat dulu, lakukan ini dulu, lakukan itu dulu. Baru berkat Tuhan akan mengikutimu. Baru mujizat akan menyertaimu. Nah, waktu kita mau berusaha repent first tadi, mau berusaha bertobat dulu, itu yang gak pernah selesai-selesai, saudara. Itu yang gak pernah kita bisa memenuhi syarat. Capek kita. Udah puasa seminggu, udah jaga kekudusan seminggu. Hari ke-8 pikiran kita ada sedikit kotor, buyar lagi. Akibatnya apa? Grace gak bisa follow kita. Grace tidak bisa kita terima kalau kita mengikuti hukum agamawi. Tapi gospel, Injil bicara lain. Alkitab
Lewat Injil Kristus Yesus mengajarkan gini, grace first, repentance follow. Terimalah anugerah Tuhan dulu, terimalah pengampunan Tuhan dulu, terimalah kasih Tuhan dulu, terimalah berkat Tuhan terlebih dulu. Maka itu akan membawa kita semakin hari semakin bertobat lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita nggak bisa memenuhi syarat Tuhan untuk mendapatkan mujizat. Tapi terimalah kebaikannya, mujizatnya lebih dulu. Supaya apa? Saudara makin hari boleh makin bersyukur, makin mengasihi Tuhan, dan makin hidup di dalam Tuhan. Hukum agamawi, hukum Taurat mengajarkan kutuk itu menular. Makanya kalau di perjanjian lama, saudara, kalau kita sakit kusta, maka kita harus tutup muka kita. Nggak boleh ketemu orang. Kalau ada orang lihat kita dari jauh, kita harus tutup muka dan teriak, najis, najis, najis. Supaya orang nggak dekat-dekat. Kenapa? Kalau orang dekat-dekat sama yang kusta, itu menular. Orang yang kudus, jadi ikut tidak kudus. Karena ketemu orang kusta, bersentuhan dengan orang kusta. Tapi gospel menceritakan bahwa kekudusanlah yang menular. Yesus menjamah orang kusta. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus bertemu dengan orang berdosa. Yesus bertemu dengan pelacur sekalipun. Dan mereka semua yang tertular kekudusan Tuhan. Mereka semua yang tertular mendapat dilayakkan di hadapan Tuhan. Saudara, ini menceritakan apa? Banyak sekali yang bisa membuat kita tidak pernah layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Hukum agamawi bicara kutuk menular, betul nggak? Kalau kita bikin peraturan sendiri nih di gereja, saudara, waduh banyak sekali. Nggak boleh pakai begini, nggak boleh gitu, nggak boleh sentuh ini. Kenapa? Tidak kudus, nanti tidak diberkati Tuhan. Itu contoh hukum agamawi. Yang akibatnya apa? Kita capek, saudara. Harus doa fajar setiap hari supaya menerima mujizat Allah. Kalau bolong sekali, kamu tidak akan menerima mujizat Allah. Oh, kita semua doa fajar dengan ketakutan. Mungkin begitu. Ya kan, supaya kita jangan sampai tidak menerima berkat Tuhan. Harus puasa. Harus perpuluhan. Kalau tidak dikutuk Tuhan. Makanya waktu kita ada kecelakaan, kita pikir, aduh kayaknya saya ada salah apa. Kenapa? Karena kalau pikiran kita dipenuhi dengan hukum agamawi, maka yang kita pikir kutuk menular, gua kena kutuk. Tapi di dalam Yesus, kekudusan Allah yang menular pada kita. Kita sudah tidak ada di bawah kutuk lagi. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Ya bukan berarti kita bisa hidup sembarangan. Tapi grace itu menular lebih dulu. Kutuk dihancurkan, kekudusan menular memenuhi kita. Yang membuat kita bisa hidup di dalam Tuhan lebih lagi. Hukum agamawi, peraturan agama, hukum Taurat selalu mengajarkan begini. Kebaikan kita sama dengan kain kotor. Alkitab kan bilang gitu. Sebaik-baiknya orang, saudara sebut deh. Siapa orang yang saudara kenal paling baik. Tetap ada 1-2 titik kesalahan dalam hidupnya. Pasti ada. Bukan berarti dia jahat, dia baik, tapi baiknya tidak sempurna. Alkitab bilang kalau dibandingin sama standar kebaikan Allah, tetap jauh sekali. Kebaikan manusia yang paling baik pun tetap seperti kain kotor di hadapan Allah yang sempurna. Tapi di dalam gospel, kabar baiknya bicara begini. Di dalam karya salib Kristus, semua kekotoran saudara dan saya, semua dosa saudara dan saya, semua ketidakkudusan saudara dan saya sudah disucikan. Sudah disucikan. Itu bedanya hukum Taurat dengan gospel. Waktu saya hidup dalam gospel, saya menikmati bagaimana Tuhan sudah mengampuni saya. Ya, saya masih punya kurang. Tapi yang membuat saya berkenan di hadapan Allah bukan kebaikan saya. Yang membuat saya berkenan di hadapan Allah adalah karya salib Yesus. Semakin saya terkagum dengan itu, semakin hidup saya diubah. Semakin saya punya motivasi untuk mempersembahkan hidup saya. Kenapa? Karena semua dosa saya sudah diampuni. Jadi bukan dituntut baik, tapi diampuni. Itu yang akan membuat kita bisa hidup baik. Hukum agamawi, hukum Taurat, peraturan gereja seringkali justru dipakai iblis untuk menuduh. Tuh kan kamu belum layak, tuh kan kamu belum memenuhi syarat Allah, tuh kan kamu masih kurang ini, tuh kan kamu gini, katanya anak Tuhan, tapi munafik. Katanya bahwa kita dituduh terus sama iblis.
Tapi gospel lewat karya salib Kristus, Tuhan memakai kabar baik ini untuk menyatakan betapa Dia mengasihi kita. Saudara bisa lihat contohnya di mana? Di Petrus, kalau saudara lihat. Di Daud, saudara lihat. Di mana lagi? Di Abraham, saudara lihat. Coba saya bahas. Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus. Bukan cuma menyangkal loh. Tapi dia juga mengutuk. Dia juga menyumpahi. Tapi lihat, waktu Yesus bangkit dan Yesus ketemu Petrus, apakah Tuhan pernah ungkit sekalipun tentang penyangkalannya? Tentang dia mengutuk Yesus? Apakah Yesus pernah tanya, ngomong apa lu kemarin? Ngomong apa lu kemarin tentang gua? Enggak pernah. Yang Tuhan terus ingatkan pada Petrus betapa Tuhan mengasihi Petrus. Sampai akhirnya Tuhan menanya sama Petrus, Petrus, kamu sekarang sayang sama aku juga enggak? Petrus yang baru gagal, Petrus yang jatuh, Petrus yang merasa tidak mampu. Dia bilang, aku enggak mampu Tuhan membuktikan aku sayang pada kamu karena kebaikanku gagal lagi dan gagal lagi. Tapi di hatiku yang paling kecil aku mau bilang, aku mengasihimu. Dan Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Dengan kata lain Tuhan mau bilang nih, cukup Petrus, cukup. Kamu dilayakkan, kamu diampuni karena karya salib Yesus, bukan karena perbuatanmu. Kemarin kamu bikin salah, tapi lihat karya salib Kristus membuat kamu tetap mencintai Tuhan. Dan itu cukup. Ayo jalan lagi kata Tuhan. Kira-kira begitu. Daud, saudara tahu dosanya luar biasa. Dosanya banyak sekali. Coba saudara catat sekali-kali dosa Daud apa saja. Saya kok merasa jangan-jangan saudara merasa kayaknya gue lebih baik dari Daud deh. Tapi Alkitab bilang Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena kasih Allah yang sempurna atas Daud. Dan saya mau beritahu bahwa kasih Allah atas kita pun sempurna. Sempurna. Jangan ikutin dosa-dosa Daud karena itu membuat kehidupan Daud hancur. Tapi begini loh, kabar baiknya adalah walaupun kita punya banyak kekurangan seperti Daud, kasih Tuhan yang sempurna, yang akan membuat saudara dan saya bisa seperti Daud, yaitu apa? Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Abraham, bapak orang beriman, kalau saudara pelajari Abraham, maka saudara akan menemukan beberapa kali dia bohong. Bahkan istrinya waktu dia ketemu sama raja dari mana, dia tanya, ini siapa cewek cantik ini? Istri kamu ya? Abraham berbohong. Bukan istri saya, adik saya. Wah, raja bilang, kalau gitu saya ambil ya. Abraham bilang, oke. Saudara bisa kebayang kalau jadi istrinya? Suamiku, kamu apa-apaan? Lindungi aku dong. Abraham sibuk melindungi dirinya sendiri dan berbohong. Tapi orang yang seperti ini pada akhirnya gini, karena kasih karunia Allah, Tuhan menyebut dia Bapak orang percaya. Bukan berarti dia sempurna. Bukan berarti dia di atas manusia yang lain. No. Tapi kasih Allah lah yang membuat dia bisa dilayakkan menjadi Bapak orang percaya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara punya banyak kelemahan, saudara punya banyak kekurangan, saudara merasa tidak pernah bisa memenuhi syarat yang Tuhan berikan. Kabar baiknya adalah begini, semua itu tidak dibutuhkan untuk saudara bisa diterima Tuhan. Karena kita diterima Tuhan karena karya salib Yesus. Dia mengampuni saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya. Karena itu kita dilayakkan di hadapan dia. Menjadi anaknya. Menjadi ahli waris. Dan kalau sudah bicara jadi ahli waris. Bicara kita mewarisi janji-janji Allah. Setelah jadi anak, saya percaya. Waktu kita mengalami grace. Waktu kita mengalami kasih karunia. Kita tidak akan terus hidup dalam dosa. Ada orang bilang, Pak kalau begitu enak dong. Kita terima grace aja hidup tetap dalam dosa. Saya kok yakin sekali. Orang yang sudah terima grace itu tidak mungkin bisa terus menikmati dosanya. Yang ada gini, waktu kita menerima kebaikan Tuhan, kita akan ingin membalas kebaikan dia. Kita akan ingin mempersembahkan hidup kita kepada dia. Sekali lagi bukan menjadi sempurna, enggak ada. Kita tetap akan ada kesalahan selama kita dalam tubuh manusia ini. Tapi hati kita dipenuhi dengan gairah untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara, saya mau kasih saudara satu cerita. Markus 10 ayat 17, ayat 19 dan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil berletut di hadapannya dia bertanya, Guru yang baik. Wih, luar biasa ya. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Sama seperti kita mungkin, banyak kali kita bilang, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh mujizat? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh berkat Tuhan? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan menjawab ini, lihat ini. Pertanyaannya mirip-mirip seperti orang Israel kan? Katakan apa yang harus aku lakukan. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan mujizat. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan berkat. Dan sekali lagi, waktu orang datang minta peraturan, Tuhan memberikan peraturan. Jangan salah loh saudara. Ya, Tuhan menjawab apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, peraturan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Itu peraturan yang Tuhan berikan. Lihat jawaban orang ini. Lalu kata orang itu kepadanya, aduh guru, semuanya itu telah kuturuti. Udah gua ikutin sejak masa muda. Udah semuanya. Dari youth saya sudah aktif kok. Jadi dia minta apa lagi yang kurang. Jadi, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, Yesus kasihan sama dia, tapi Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Lihat ini, orang waktu datang untuk tanya, kasih gua peraturan Tuhan. Kasih saya peraturanmu, supaya saya bisa mendapatkan berkatmu. Sampai kapanpun akan selalu ada satu lagi kekuranganmu. Tidak pernah ada manusia bisa melakukan peraturan Allah dengan sempurna. Orang ini sudah melakukan semuanya dari sejak muda. Terus Tuhan cuma bilang ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Selalu ada yang kurang. Apa itu? Untuk orang ini jawaban Tuhan begini. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lihat itu saudara. Kalau saudara mengejar peraturan, saudara mengejar apa yang saya harus lakukan, saudara mengejar hukum dari Tuhan, maka saudara akan pergi dengan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Kalau mengandalkan perbuatan kita sendiri. Sampai kapanpun saudara akan gagal sempurna dengan perbuatanmu sendiri. Akibatnya apa? Kita kecewa, kita merasa ikut Tuhan kok capek ya. Gak pernah puas Tuhan kayaknya. Wah, lalu kita pergi dengan sedih. Tapi cerita yang lain terjadi dengan Zakius. Saya akan bacakan dari Lukas 19 ayat 5 sampai 9. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas. Dan berkata, hei Zakius. Zakius kan orang pendek, dia naik ke atas pohon untuk bisa lihat Yesus yang diomongin banyak orang, yang lagi bikin heboh. Zakius naik ke atas pohon untuk ngintip mana si Yesus itu. Waktu Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus, lihat itu, aku memutuskan untuk menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Zakius ini dikenal sebagai orang berdosa, saudara. Sebagai pemungut cukai, orang berdosa. Tapi Yesus yang disebut orang kudus, Mesias, dia mau datang ke rumah saya. Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri, di ayat-ayat berikutnya mengatakan ini, Zakius berdiri dan berkata setelah menjamu Tuhan Yesus, setelah kumpul dengan Yesus, lalu Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan kepadanya 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya ulang, hari ini telah terjadi mujizat di dalam rumah ini. Hari ini telah tercurah mujizat terbesar di dalam rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara lihat ini. Bagaimana caranya Zakius menerima berkat dari Tuhan? Gak ada. Tuhan cuma menumpang di rumahnya. Tuhan bilang, aku harus datang ke rumahmu. Dan Zakius cuma bilang, terima dengan bersyukur. Terimalah
anugerah keselamatan, terimalah karya salib Yesus dalam hidup saudara dengan bersyukur. Itu yang membuat gini, kita pun dijadikan anak Abraham, kita pun dijadikan anak Allah. Dan pada saat saudara menerima grace, pada saat saudara menerima gospel, Tuhan mau berkata bahwa hari ini telah terjadi mujizat yang terbesar dalam hidupmu. Saudara, grace membuat Sakeus bertobat. Grace membuat Sakeus berubah hidupnya. Grace membuat Sakeus mau memberikan hartanya. Grace membuat Sakeus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Saya harap saudara juga mengalami hal yang sama seperti itu. Saudara ini, saya tutup dengan begini. Bedanya yang terakhir, hukum agamawi, peraturan gereja, hukum agama, hukum Taurat dengan gospel. Kalau dalam hukum agamawi, selalu ada yang kurang. Saya udah puasa, Pak. Saya udah gini. Oh, kamu kurang ini. Oh, kamu kurang melayani. Saya sudah pelayanan, Pak. Oh, kamu kurang mengampuni. Oh, saya sudah gini. Oh, kamu selalu ada satu lagi yang kurang. Satu lagi yang kurang. Dan itu membuat saudara dan saya tertuduh. Sehingga gini, jangankan mau dapat mobilnya, mau mendapatkan payung pun rasanya kita tidak layak. Jangankan mendapatkan Tuhannya, mendapatkan mujizat berkatnya pun kita tidak layak. Tapi dengarlah berita Injil hari ini. Bahwa Yesus Kristus Allah memilih menjadi manusia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Sehingga dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya beroleh pengampunan dosa. Semua dosa saudara dan saya diampuni di atas kayu salib Yesus. Semua dosa. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa semua. Sehingga Tuhan di atas kayu salib terakhir dia bilang gini. Sudah selesai. Maksudnya apa? Dosa saudara, dosa saya sudah selesai diampuni, sudah selesai disucikan dengan sempurna. Saudara memperoleh Allah bukan karena hebatmu, bukan karena apa yang kau buat, karena Dia yang menghampiri kita, memberikan anugerahnya buat kita. Waktu saudara memperoleh Allah, maka di dalamnya ada mujizat, ada berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada banyak hal yang daripada Tuhan. Saya harap sekali lagi, jangan kejar payungnya. Karena kalaupun sudah dapat payung, sudah belum tentu dapat mobil. Kejarlah mobilnya. Karena waktu sudah dapat mobil, di dalamnya ada payungnya. Jangan kejar mujizat, tapi kejarlah Allahnya. Karena di dalam mengenal Allah, segalanya ada di sana. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Andi Setiawan untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara untuk subscribe, like, share, dan tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel YouTube kami, GKS Balikpapan. Taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy weekend, happy Sunday, and God bless you.